No, get all the information. Yes, I know that I called you to be the info, but What are you talking about? I was moving a lamp for you. what did they say? Kalau dari persepsi kalian waktu ngeliat video tadi, kira-kira kalian setuju nggak nih sama apa yang dilakuin bos-bos tadi? Dan pernah nggak sih kalian ngalamin ada di posisi itu? Maksudnya entah itu yang dimarahi atau malah yang marahin. Jujur ya, sering banget loh saya pribadi nemuin orang-orang yang macam gini. Dan ya biasanya yang saya temuin adalah orang-orang yang punya wewenang. Orang yang pakai komunikasi agresif macam gini, emang kalau udah nggak setuju sama satu hal, nggak sependapat gitu, ya udah deh, langsung terpancing buat kasih kritikan yang katanya sih membangun. Tapi pembawaannya dan caranya itu malah terkesan ngeremehin, nyalahin tapi nggak kasih solusi yang konkret, ngebentak-bentak, marah-marah, ngomongnya kasar, matanya sampai melotot dan nuding-nuding. Dan gak peduli loh itu mau di depan umum atau enggak. Malah tuh ya, kadang emang sengaja di depan umum buat mempermalukan gitu. Niatnya biar jera kali ya. Di sebuah perusahaan yang bergerak di consumer goods gitu, mayoritas manajernya suka pakai komunikasi agresif ini. Malah kata mereka, bawahannya atau lawan bicaranya ini gak akan berubah kalau gak dimaki-maki. Tapi nih ya, ada yang lucu. Pas ditanya balik, gimana kamu mau diperlakuin sama senior manajer kamu? Yang notabene kan atasan para manajer-manajer tadi ya. Sambil ketawa, mereka bilang gak nyaman kalau dimaki-maki dan pengennya tuh diperlakuin yang baik gitu. Ini kan kontradiktif dengan omongan dia waktu di posisi dia sebagai atasan tadi. Jadi mereka pengen diperlakuin baik, tapi gak mau perlakuin orang lain seperti dia pengen diperlakuin. Kesannya benar-benar gak peduli deh sama perasaan dan harga diri orang. Pokoknya urusan dia sama perasaan dia doang yang penting. Bodoh amat sama yang lain, gak ada urusan. Mereka ini kalau minta tolong kesannya merintah. Dan kadang suka berasumsi sendiri gitu loh, suka suuzon. Terus kalau ngingetin kadang nyindir-nyindir, sarkasm gitu. Dan kalau ngasih saran atau nasehat, kesannya maksa, ngerasa pendapat dia dan pikiran dia itulah yang paling benar. Nah, kira-kira nih, apa yang terjadi kalau pemimpin terus-terusan pakai komunikasi agresif? Yang jelas ya, they can buy people's heart. Gak bisa gitu loh buat ambil hati atau narik simpati bawahannya. Dan yang ada, mereka bakal dijauhin dan gak akan diseganin. Hilang respect gitu. Padahal nih ya, tujuan utama dari komunikasi itu kan buat nyampein informasi. Atau kalau sebagai atasan, ya buat ngegerakin bawahannya kan ya. Pemimpin ngomong biar bawahannya ngerti maksudnya pemimpin mau gimana. Tapi kalau caranya malah agresif, orang tuh secara alamiah lebih fokus ke cara komunikasinya dibandingkan isi kontennya. Nah, malah bikin pesen jadi gak nyampe tuh. Ujung-ujungnya apa? Bawahan jadi kelihatan bego banget gitu ya. Kayak gak maksud atau gak berubah-berubah. Bawahan-bawahan tadi waktu dimarahin biasanya nunjukin dua reaksi nih. Yang pertama ngelawan dengan cara yang sama. Ya udah, kalau kayak gini mah pasti perang. Gak akan ada jalan keluar. Yang kedua, dia diam aja. Kalau atasannya itu tadi konsisten ngontrol, dia bakalan lakuin sih apa yang atasannya mau, tapi dengan sangat terpaksa. Kalau nggak diawasin, ya mereka berhenti. Jadi perubahan cara berpikir terus bertindak nggak bertahan lama gitu, nggak bersifat long lasting. Ya kan kita sebagai pemimpin seharusnya membangun manusianya, bukan cuma perubahan yang sementara.
Tapi kita seharusnya prediksiin efek jangka panjang kalau kita bisa ngebuat orang sadar sesadar-sadarnya tanpa terpaksa. Harusnya bisa memotivasi bawahannya untuk berkembang. Kan ujung-ujungnya juga ngembangin perusahaannya, ya nggak sih? Jadi dia udah nggak capek-capek lagi ngontrol secara ketat. Karena kalau bawahannya sudah atas dasar kemauannya buat berkembang, ya mereka akan jalan sendiri kok. Paling cuma butuh diingetin dikit-dikit doang. Nah, terus yang efektif pakai komunikasi apa nih? Kalau yang agresif tadi nggak bisa long lasting, kira-kira apa ya yang bisa long lasting? Yang paling baik adalah komunikasi asertif. Orang yang berkomunikasi secara asertif, dia ini bisa nempatin diri, bisa nunjukin kebutuhan, keinginan, pendapat, perasaannya secara langsung. Terus dia juga jujur, terus terang. Tapi nih, jangan lupa ada tapinya. Dia nyampeinnya dengan sopan, dengan santun, tanpa ngorbanin harga diri dan perasaan orang lain. Jadi gini nih, asertif ini tegas, tapi gak pakai sarkasm. Kalau orang ngerasa dihargain, pasti secara otomatis dia bakalan ngehargain balik lah. Gitu aja deh intinya. Tapi kalau mau dibahas lebih lanjut tentang asertif ini, mungkin di next video aja deh ya. Intinya, kalau kamu adalah seorang pemimpin atau calon-calon pemimpin, kalau kamu punya niat untuk menggerakkan hati bawahan, membuat perubahan yang tahan lama, ya hindarilah cara komunikasi yang agresif ini. Efektif sih sebenarnya, orang memang berubah. Tapi nanti kita capek sendiri karena harus sering-sering ngawasin. Udah gitu bisa ngerusak hubungan juga loh. Seprofesional-profesionalnya orang, teteplah ada ngebekas dikit gitu. Namanya juga manusia biasa. Ya moodnya up and down. Kadang kalau lagi baik gak diambil hati nih pas dimarahin. Tapi kalau dia sendiri lagi ada masalah, terus ditambah dimaki-maki, ya siapa yang gak akan tersinggung gitu loh. Mungkin itu aja yang bisa saya share malam ini. Next kita akan bahas lagi tentang komunikasi asertif. Gini aja podcast malam ini. See you on the next video. Bye.